Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah khatulistiwa yang dirahmati Allah, kabar memilukan datang dari dunia kampus berkaitan dengan banyaknya laporan pelecehan seksual yang dilakukan dosen, pegawai bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswi. Hasil survei Kemendikbudristek pada 2020 melaporkan 77% dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Layaknya fenomena gunung es, sebagian besar kasus kekerasan seksual di kampus tidak pernah terungkap ke permukaan. Bahkan sebanyak 63% dari 77% itu tidak melaporkan, sahabat. Namun yang lebih memilukan lagi adalah lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS sebagai respon dari kasus-kasus tersebut. Kenapa justru permen yang berangkat dari keprihatinan dan ingin menyelesaikan ini justru lebih memilukan? Nah, sahabat, ya, hal ini dikarenakan adanya pasal-pasal multitafsir yang dinilai banyak kalangan, terutama para tokoh dan ormas-ormas Islam, alih-alih bisa menyelesaikan masalah kekerasan seksual, malah justru bisa melegalkan zina bahkan penyimpangan seksual lainnya. Pasal kontroversi yang dibahas dalam Permen PPKS ini khususnya ada pada pasal 5, di mana ada kata tanpa persetujuan korban dan itu diulang-ulang beberapa kali. Nah, sehingga merujuk pada Permendikbud tersebut, ya, berarti bukan sekadar aktivitas seksual di luar nikah saja. Bahkan tindakan aborsi juga dibolehkan selama dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak. Atau penyimpangan seksual seperti gay, LGBT lah katakanlah, berarti seolah-olah sah-sah saja selama ada persetujuan korban. Inilah cara berpikir liberal yang diadopsi dari CEDAW, ya, yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Intinya, hubungan seks di luar nikah adalah hak warga negara. Negara dan agama tak berhak ikut campur di dalamnya. Menjadikan konsen atau persetujuan sebagai penentu kebolehan suatu hubungan seks di luar nikah adalah khas pemikiran kaum liberal yang sesat. Masalah kekerasan seksual sesungguhnya menggejala di sistem sekuler hari ini, sahabat. Meski pemerintah telah menggagas sejumlah regulasi, nyatanya kekerasan seksual tetap saja terjadi. Kekerasan seksual di perguruan tinggi sesungguhnya hanya satu fenomena. Hal serupa juga terjadi di level lingkungan kerja, sekolah, maupun kehidupan sosial. Konsep sekuler liberal ini dikokohkan dalam sistem demokrasi yang melegitimasi kebusukannya dalam bingkai regulasi. Menilik isi dari peraturan menteri tersebut tampak jelas pertentangannya dengan ajaran Islam dan membahayakan umat. Peraturan tersebut membuka peluang kehidupan seks bebas di lingkungan kampus. Ini bukan logical fallacy, ya, atau kesalahan logika dalam memahami Permendikbud. Dalam Islam, penentu suatu tindakan itu kejahatan seksual atau bukan adalah hukum syariat, bukan persetujuan manusia. Aturan dibuat dari perspektif Al-Hakim, yaitu Allah, yang tentu saja Allah memahami manusia baik itu laki-laki maupun perempuan. Standar yang dikatakan baik dan buruk di dunia akan sama dengan standar di akhirat nanti. Permendikbud ini jelas kontradiktif dengan Islam, ya, karena pertama, dalam Islam manusia wajib terikat dengan aturan Allah sebagai wujud ketundukan padanya. Yang kedua, Islam memandang persoalan secara holistik, tidak bias untuk laki-laki saja atau perempuan saja, tapi untuk semuanya, bahkan sebagai rahmatan lil alamin. Aturan Islam juga bersifat preventif, promotif, kuratif, holistik tadi, ya. Dan sistem solutif terintegrasi ini yang akan representatif dengan syariah kafah itu hanyalah ada dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah. Maka insya Allah marwah perguruan tinggi akan melahirkan generasi-generasi cemerlang, peradaban mulia niscaya bisa diwujudkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.